Selamat hari Minggu, salam sukacita dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang kembali dalam ibadah online ini. Senang bertemu kembali dengan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua. Masih dalam tema bulan ini, yaitu doa yang dikabulkan. Hampir tidak ada orang yang berdoa dan tidak mengharapkan jawaban dari doa itu. Semua orang mengharapkan agar pada saat mereka berdoa, doanya dikabulkan oleh Tuhan. Apa yang kita harapkan, kita gumulkan, kita ingin Tuhan menjawab dan mendengarnya. Semua orang mengharapkan agar doa mereka didengar dan dijawab oleh Tuhan. Nah, supaya doa kita dijawab oleh Tuhan, apa yang sedang kita gumulkan didengar oleh Tuhan, di dalam Alkitab, Tuhan kasih tahu kita cara-caranya atau syarat-syarat yang harus kita lakukan supaya apa yang kita doakan didengar dan dikabulkan oleh Tuhan. Ada 4 syarat yang kita pelajari sepanjang bulan ini supaya doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Syarat yang pertama dan yang kedua kita sudah belajar pada 2 minggu yang telah kita lewati. Hari ini saya akan mengajak kita untuk belajar syarat yang ketiga, yaitu berdoa dengan iman. Saudara siap untuk terima firman Tuhan? Kalau saudara semua sudah siap, saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami mengucapkan syukur kepada Engkau buat kasih dan anugerah-Mu yang selalu baru dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami bangga punya Tuhan seperti Engkau yang selalu ada bagi kami. Saat ini hati dan pikiran kami sudah siap untuk diisi dengan firman-Mu ya Tuhan. Tolonglah kami untuk boleh mengerti dengan baik apa yang kami dengarkan pada saat ini. Roh Kudus, bantulah saya untuk dapat menyampaikan firman-Mu dengan kata-kata yang sederhana, yang mudah dimengerti oleh umat-Mu yang mendengarnya. Dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin, amin, amin. Buat Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang suka mencatat khotbah, inilah tema khotbah saya hari ini, yaitu pentingnya memiliki iman. Iman, faith, atau percaya, itu merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kita semua. Iman itu merupakan hal yang sangat penting bagi Anda dan bagi saya. Alkitab memberitahu kita bahwa dengan iman kita diselamatkan. Kita diselamatkan oleh iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Artinya iman itu mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan Anda dan saya. Kita diselamatkan, mempunyai jaminan keselamatan, itu bukan karena hasil kerja keras kita, atau hasil kita berusaha kita, sehingga kita dapat diselamatkan. Tetapi kita diselamatkan oleh karena iman percaya kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Efesus pasal 2 ayat 8 di sana dikatakan demikian. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh imanmu. Sekali lagi. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh imanmu. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Selanjutnya di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 juga memberitahu kita demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, setiap orang yang beriman kepadanya, tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Semua orang yang percaya pada Yesus, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, akan diselamatkan. Itulah pentingnya iman. Pada saat dengan sadar
kita mempercayai Yesus sebagai Tuhan, kita mengakuinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, di situ kita diselamatkan. Nah, selain iman itu menyelamatkan kita, iman juga merupakan syarat agar doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Doa Anda dan saya akan dikabulkan oleh Tuhan kalau kita berdoa dengan iman. Itulah yang Yesus sendiri katakan di dalam Markus pasal 11 ayat 24. Mari dengarkan Markus 11 ayat 24. Di sana Yesus katakan demikian. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Alkitab dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini menulis juga demikian. Sebab itu ingatlah ini. Apabila kalian berdoa dan meminta sesuatu, percayalah bahwa Allah sudah memberikan kepadamu apa yang kalian minta. Maka kalian akan menerimanya. Alkitab dalam terjemahan yang lain juga dikatakan demikian. Apapun yang kamu minta dalam doa, kamu harus percaya bahwa kamu akan mendapatkannya. Karena hal itu akan terjadi. Lihatlah bahwa yang tadi itu mengatakan bahwa hanya dengan percaya. Pada waktu kita meminta sesuatu kepada Tuhan dengan percaya, dikatakan Tuhan akan mengabulkannya. Apakah artinya itu? Itulah iman. Sekali lagi, itulah iman. Yaitu mempercayai bahwa apa yang kita doakan, Tuhan akan memberikannya kepada kita. Iman adalah percaya sebelum melihat. Doa dengan iman itu adalah doa yang disertai dengan percaya bahwa Tuhan sudah menjawab, meskipun kita belum melihat jawabannya. Itulah iman. Meskipun belum melihat jawaban doa, tetapi kita yakin bahwa Tuhan sudah mengabulkan permintaan kita. Jadi kalau saudara mau agar Tuhan mendengar dan mengabulkan doa saudara, maka berdoalah dengan iman. Berapa banyak dari Anda yang rindu doa Anda dikabulkan oleh Tuhan? Berapa banyak dari saudara yang saat ini mendengarkan khotbah ini dan menginginkan agar doanya dikabulkan oleh Tuhan? Inilah syaratnya. Inilah syaratnya. Yaitu berdoalah dengan iman. Pada saat saudara berdoa, meminta sesuatu kepada Tuhan dengan iman, Alkitab berkata, Tuhan bersedia untuk mendengar dan mengabulkan doa saudara. Seringkali banyak doa tidak dikabulkan oleh Tuhan. Bukan karena kata-katanya kurang bagus. Bukan karena kata-kata yang Anda doakan itu kurang puitis. Atau bukan karena suara Anda kurang merdu. Kan kalau saudara dengar orang berdoa, biasanya kan ada yang suaranya besar, ada yang kecil, ada yang menangis, dan lain sebagainya. Tetapi karena tidak disampaikan dengan iman. Berdoa dengan iman itu artinya tidak bimbang dan meragukan kemampuan Tuhan untuk mendengar dan mengabulkan doa kita. Pada saat kita berdoa dengan iman, kita sedang kasih ruang, kita sedang kasih kesempatan kepada Tuhan untuk bertindak menyatakan mujizatnya. Seringkali kebimbangan dan keraguan datang sebagai penghambat yang menghalangi kita untuk tidak mendapatkan apa-apa dari Tuhan kita. Itu sebabnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua, pada saat kita berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan, maka kita harus percaya dan tidak boleh ragu-ragu, apalagi bimbang. Kita mesti yakin dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan mendengar dan menjawab doa kita. Kita harus yakin dengan sungguh-sungguh
bahwa Tuhan mendengar dan menjawab doa kita. Yakobus pasal yang pertama ayat 6 dan 7 memberikan gambaran atau menggambarkan orang yang bimbang dan ragu-ragu itu sama seperti ombak di lautan yang ditiup angin ke sana kemari. Dan Alkitab katakan orang yang seperti itu dia tidak mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Mari dengarkan Yakobus pasal 1 ayat 6 dan 7 dalam Alkitab terjemahan versi mudah dibaca. Di sana dikatakan demikian. Bila kamu meminta sesuatu kepada Allah, kamu harus percaya. Jangan bimbang sama seperti gelombang laut yang ditiup angin ke sana kemari. Orang yang bimbang tidak mempunyai pendirian dan tidak dapat menentukan tentang sesuatu yang dilakukannya. Alkitab katakan, orang seperti itu janganlah berpikir bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Selanjutnya dalam Alkitab terjemahan baru juga katakan demikian. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jelas bahwa pada saat kita bimbang, kita tidak mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Kita hanya akan mendapatkan sesuatu dari Tuhan kalau kita memintanya dengan iman, tanpa kebimbangan dan keraguan. Tahukah Anda Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, hidup sebagai pengikut Kristus adalah hidup karena iman. Artinya, hidup yang kita mulai dengan iman, menjalaninya dengan iman, dan meraih masa depan kita dengan iman juga. Itulah yang dituliskan dalam 2 Korintus 5 ayat 7. Di sana dikatakan demikian. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Hidup karena iman. Bukan karena melihat. Roma 1 ayat 17 juga mengatakan kepada kita bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Mungkin sekarang Anda bertanya, mengapa kita harus beriman kepada Tuhan? Apakah Tuhan bisa dipercayai? Jawabannya iya. Tuhan adalah pribadi yang dapat dipercaya. Ada dua alasan mengapa kita harus beriman kepada Tuhan. Yang pertama adalah Tuhan itu berkuasa untuk menepati dan melaksanakan janjinya. Alasan yang kedua adalah Tuhan itu setia kepada janjinya. Oleh karena itu, dengan kita melihat kepada dua alasan tadi, yaitu bahwa Tuhan berkuasa untuk menepati janjinya dan melaksanakan janjinya, dan Tuhan setia kepada janjinya, maka marilah kita berdoa dengan iman dan keyakinan kita kepada Tuhan. Kita yakin, kita percaya bahwa Tuhan bersedia mendengar dan mengabulkan doa kita. Saya percaya pada saat kita menaikkan doa kita dengan iman percaya kita, Allah kita akan mendengar dan menjawabnya. Nah, dari sini kita mengerti sekarang bahwa iman itu merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan Anda dan saya. Iman merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian,
sebagaimana sebuah tanaman perlu dirawat supaya bertumbuh, maka demikian juga dengan iman kita. Iman itu perlu dirawat supaya bertumbuh. Bapak Ibu yang suka menanam bunga di rumah, setiap hari pasti meluangkan waktu untuk merawat bunga tersebut. Yaitu dengan menyiram, membersihkan, dan lain sebagainya. Supaya apa sih? Harapannya supaya bunga tersebut dapat bertumbuh agar megar dan indah. Begitu juga dengan iman kita. Setiap hari kita harus memelihara dan merawatnya supaya iman kita itu bertumbuh. Di dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 15 ada kalimat yang berkata demikian. Tetapi kami berharap apabila imanmu makin bertumbuh. Kalimat imanmu makin bertumbuh yang kita temukan dalam ayat ini mengartikan bahwa iman itu adalah sesuatu yang dapat bertumbuh. Sama seperti bunga tadi. Nah, jika demikian, pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar kita menumbuhkan iman itu? Bagaimana caranya supaya kita dapat menumbuhkan iman kita? Saya akan mengakhiri khotbah saya ini dengan menyebutkan beberapa sarana yang kita perlukan untuk pertumbuhan iman kita. Sarana pertama yang kita perlukan untuk pertumbuhan iman kita adalah membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Sekali lagi, sarana pertama yang kita perlukan untuk pertumbuhan iman kita adalah membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Dengarkan Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Sulit bagi kita untuk berdoa dengan iman kalau iman kita itu mati atau tidak bertumbuh. Sangat sulit. Sangat sulit. Kita hanya bisa berdoa dengan iman kalau iman kita itu bertumbuh. Nah, agar iman kita bisa bertumbuh, kita harus merawatnya. Salah satu caranya adalah dengan apa tadi? Membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Hanya dengan demikian, iman kita akan bertumbuh. Apa sih artinya beriman? Beriman itu artinya percaya. Saya kasih tahu. Saudara tidak mungkin percaya seseorang kalau saudara tidak pernah mengenal orang tersebut. Saya ulang. Anda tidak mungkin mempercayai seseorang kalau Anda tidak pernah mengenal orang tersebut. Saudara hanya bisa percaya sama orang yang saudara kenal. Izinkan saya bertanya seperti ini. Apakah Bapak Ibu bersedia untuk menikahkan anak kesayangan Anda dengan laki-laki atau perempuan yang Anda sendiri tidak kenal dan bahkan anak Anda pun tidak mengenalnya? Apakah Bapak Ibu bersedia merestui hubungan seperti itu? Atau maukah Anda bersedia untuk menjalin hubungan asmara dengan pria atau wanita yang tidak Anda kenal?
Saya sungguh yakin tidak ada satu orang pun yang ingin menjalani suatu hubungan dengan orang yang tidak ia kenal. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Anda tidak mungkin mempercayai orang yang tidak Anda kenal, apalagi mempunyai hubungan dengan orang itu. Karena pada dasarnya, kita manusia hanya bisa percaya kepada orang yang kita kenal. Nah, disinilah pentingnya untuk kita mengenal Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan, kita mungkin tidak mempercayainya. Sejauh mana kita mengenal Tuhan, sejauh itulah kepercayaan kita. Kita hanya bisa percaya sama Tuhan dan beriman kepadanya kalau kita mengenalnya dengan baik. Dan untuk mengenal Tuhan dengan baik, tidak ada cara lain. Kita mesti merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Hanya dengan firman Tuhanlah kita dapat mengenal pribadi Tuhan dengan baik. Pada saat kita mengenal firman Tuhan, kita mengenal Tuhan melalui firman-Nya, disitulah iman kita akan bertumbuh. Itulah sebabnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, hal pertama yang kita perlukan untuk menumbuhkan iman kita adalah membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Sekarang, hal kedua atau sarana kedua yang kita perlukan agar iman kita bertumbuh, yaitu dengan berdoa. Saya ulang. Hal kedua yang kita perlukan supaya iman kita bertumbuh adalah dengan berdoa. Dengarkan saya katakan. Doa itu merupakan saat di mana kita bersekutu dengan Tuhan kita. Saya sering mengatakan bahwa doa itu adalah sarana yang kita pakai untuk ngobrol dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Semakin dalam kita ngobrol dengan Tuhan dan bersekutu dengannya, pada saat yang sama, kita juga semakin mengenal Tuhan dengan lebih baik. Kita semakin mengenal Tuhan dengan lebih baik. Dan pengenalan kita akan pribadi Tuhan inilah yang membuat kita semakin percaya sama Tuhan. Iman kita semakin bertumbuh, kita semakin percaya, kita semakin berharap kepada Dia. Karena kita sering ngobrol sama Tuhan. Saya ingin sedikit bercerita. Hampir 2 tahun, sudah hampir mau memasuki 2 tahun, saya menjalani hubungan yang LDR. Salah satu hal yang membuat kami masih bisa memiliki hubungan sampai saat ini, itu karena kami saling percaya. Kami saling percaya satu dengan yang lain. Pertanyaannya begini, dari mana rasa saling percaya ini muncul? Dia berbeda kota, saya berbeda kota. Bagaimana mungkin kami bisa saling percaya? Ini salah satu yang kami lakukan. Yaitu adalah kami sering berkomunikasi. Kami selalu meluangkan waktu khusus untuk ngobrol. Kami mencurahkan isi hati kami satu sama lain. Dan itulah yang memupuk rasa percaya kami bertumbuh satu terhadap yang lain. Meskipun kami terpisah oleh ruang dan waktu, berbeda kota, berbeda provinsi,
Bahkan berbeda jam. Di sini baru jam 5, di tempat dia sudah jam 6. Yang ingin saya sampaikan dari cerita ini adalah pentingnya berkomunikasi atau ngobrol. Semakin kita berkomunikasi, semakin kita ngobrol, kita makin mengenal satu dengan yang lain. Kita makin mengerti, makin memahami pribadi satu dengan yang lain. Nah, berdoa itu adalah sarana kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Itu merupakan kesempatan untuk kita ngobrol dengan Tuhan. Pada saat kita berdoa, kita sedang berbicara kepada Tuhan. Kita sedang ngobrol dengan Tuhan. Semakin kita berdoa, semakin kita ngobrol dengan Tuhan, semakin kita mengenal Tuhan kita dengan lebih baik. Dan pada saat itulah, iman percaya kita pun akan bertumbuh dan membuat kita semakin mempercayai Tuhan. Semakin mengimani Tuhan. Itulah pentingnya dalam berdoa. Nah, sekarang sarana yang ketiga atau langkah ketiga yang kita perlukan untuk menumbuhkan iman kita adalah persekutuan dengan saudara seiman. Atau yang biasa kita sebut sebagai cell group atau kesan. Mari dengarkan Pengkhotbah 4 ayat 9, 10, dan 12. Di sana ditulis demikian. Berdoa lebih baik daripada seorang diri. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi atau celaka orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, 2 orang akan bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Kita dapat saling meneguhkan iman kita melalui persekutuan dengan sesama anak Tuhan. Kalau seorang dalam keadaan lemah, yang lain dapat menguatkan. Dengan begitu, iman kita dapat bertumbuh oleh persekutuan dengan saudara seiman lain. Itulah alasannya mengapa dalam Ibrani pasal 10 ayat 25 memberitahu kita nasihat bahwa agar kita jangan melalaikan pertemuan ibadah atau menjauhkan diri daripada pertemuan ibadah kita. Karena di dalam pertemuan ibadah itulah kita saling meneguhkan, kita saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu saudara-saudari semua, minggu ini kita sudah memulai ibadah kesan kita atau cell group. Saya mendorong Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua untuk terhubung di dalam kelompok-kelompok cell group saudara semua. Di sana kita dapat mendukung satu dengan yang lain. Dan firman Tuhan katakan pada saat kita bersekutu bersama-sama, Tuhan hadir di tengah kita. Dan iman kita semakin bertumbuh kepada Tuhan. Itulah langkah yang ketiga atau sarana ketiga yang kita perlukan untuk pertumbuhan iman. Yaitu melalui persekutuan dengan saudara-saudara seiman. Sekarang yang keempat. Sarana keempat yang kita perlukan untuk pertumbuhan iman kita adalah dengan bersaksi. Salah satu senjata yang dipakai oleh anak-anak Tuhan untuk mengalahkan iblis adalah perkataan kesaksian mereka. Wahyu 12 ayat 11 menulis demikian. Dan mereka mengalahkan dia, iblis, oleh darah anak domba. Kalimat berikut katakan, dan oleh perkataan kesaksian mereka. Tentu Anda masih ingat lagu pujian yang sering dinyanyikan di dalam gereja, yaitu oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, dan seterusnya. Jadi kesaksian kita ini adalah senjata
yang ampuh untuk mengalahkan si iblis. Nah, pada saat kita bersaksi kepada orang lain tentang kasih Allah, kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang telah kita alami dalam kehidupan kita, bukan saja orang yang mendengar kesaksian itu yang menjadi percaya kepada Tuhan, bukan cuma mereka diberkati, tetapi pada saat yang sama juga iman kita semakin bertumbuh dan dikuatkan. Karena dengan bersaksi, kita sedang mengucapkan kata-kata firman Tuhan yang membangkitkan iman. Itu sebenarnya saya mendorong Anda untuk mulai merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan yang Anda terima dalam hidup. Dan jangan cuma disimpan cerita itu, tetapi mulai berbagi, menyaksikan kepada orang lain. Dan pada saat Anda bersaksi, Anda sedang mengatakan firman Tuhan yang membangkitkan iman Anda. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Nah, sekarang kita sudah tiba di akhir daripada ibadah kita. Sebelum kita mengakhiri pertemuan ibadah ini, ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah, mulai minggu ini, kita akan memulai kembali ibadah cell group secara on-site. Kepada para ketua-ketua cell group, saya mengharapkan untuk menyiapkan diri agar kita memulai kembali cell group kita. Pengumuman yang kedua, mulai minggu ini juga, kita akan melakukan doa malam secara on-site di gedung gereja kita. Itu sebabnya saya menghimbau kepada Anda semua untuk datang di dalam gedung gereja kita untuk sama-sama kita berdoa. Yang ketiga, bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang memberikan persembahan sebagai bentuk ucapan syukur dan penyembahan Anda kepada Tuhan, saudara dapat memberikannya melalui nomor rekening yang sekarang tertulis atau tertera di layar monitor saudara. Yang keempat, jangan lupa untuk membagikan link ibadah online ini sekarang juga kepada orang-orang yang Anda kenal. Demikian beberapa pengumuman yang saya sampaikan. Keselamatanku hanya padamu hati percaya. Kau
Marilah kita berdoa sekarang untuk mengakhiri pertemuan ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang datang kepada kami. Memberitahu kami untuk betapa pentingnya kami berdoa di dalam iman. Kami telah mendengar bahwa Engkau adalah pribadi yang setia kepada janji-Mu. Engkau tidak pernah mengingkari janji-Mu. Dan Roh Kudus tolong kami untuk senantiasa mengingat bahwa Tuhan yang kami sembah adalah pribadi yang setia kepada janji-Nya. Itu yang memampukan kami untuk tetap beriman dan berharap kepada Tuhan. Dan kami juga diingatkan oleh firman-Mu bahwa iman itu perlu ditumbuhkan, perlu dirawat. Kami sudah belajar 4 hal bagaimana supaya kami dapat menumbuhkan iman kami. Yaitu melalui firman-Mu, dengan berdoa, dengan persekutuan, dengan saudara seiman dan bersaksi. Roh Kudus, bantulah kami supaya kami dapat menerapkan keempat prinsip sederhana ini yang menolong kami, membuat iman kami makin kuat dan bertumbuh kepada Engkau. Terima kasih Tuhan untuk firman. Marilah angkat tangan kita Bapak Ibu dan saudara-saudari semua dimanapun Anda berada. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus. Semua berkat ini kita terima dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Semua kita yang percaya dengan iman kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa dalam ibadah online yang akan datang.